Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Intan Aing Adila. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan dengan NIM 2571083 dari kelas BK4B. Di sini saya akan menjelaskan investasi dalam persediaan dari mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Eva Malina M. Simatupang SEMSI. Baiklah, langsung saja masuk pada materi investasi dalam persediaan barang atau inventory. Inventory atau persediaan barang merupakan elemen utama modal kerja yang terus mengalami perubahan. Adanya investasi dalam inventory yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan akan berakibat memperbesar beban bunga, memperbesar biaya penyimpangan dan pemeliharaan gudang, memperbesar kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas keuangan, sehingga memperkecil keuntungan. Tingkat perputaran barang perniagaan atau merchandise turnover. Merchandise turnover sama dengan net sales dibagi average merchandise inventory at sale price, atau cost of goods sold dibagi average merchandise inventory at cost, di mana itu adalah rumus dari merchandise turnover. Adapun rumus average merchandise inventory yaitu merchandise inventory pemulaan tahun ditambah akhir tahun dibagi 2. Dengan mengetahui turnover-nya dapat ditentukan hari rata-rata penjualan atau hari rata-rata barang disimpan di gudang, yaitu dengan membagi hari dalam 1 tahun dengan persediaan rata-rata. 1 tahun sama dengan 365 hari, hari kerjanya sama dengan 1 tahun yaitu 300 hari kerja. Akan digunakan perhitungan 1 tahun sama dengan 360 hari. Adapun contohnya adalah persediaan barang pada tanggal 1 senilai 20.000, persediaan selama 1 tahun 380.000. Jumlah persediaan barang dan persediaan selama 1 tahun itu dijumlahkan menjadi 400.000. Pembelian barang pada tanggal 31 senilai 40.000, 400.000 dikurang 40.000 menghasilkan 360.000, yaitu harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Dari data tersebut dapat dihitung turnover sebagai berikut. Average merchandise inventory sama dengan 20.000 ditambah 40.000 dibagi 2 sama dengan 30.000. Merchandise turnover sama dengan 360.000 dibagi 30.000 sama dengan 12 kali hari rata-rata penjualan atau hari rata-rata barang disimpan di gudang sama dengan 360 hari dibagi 12 sama dengan 30 hari. Rata-rata penjualan sama dengan 360 dikali average inventory dibagi cost of goods sold sama dengan 360 dikali 30.000 dibagi 360.000 sama dengan 30 hari. Penggolongan inventory utama yaitu 1. Persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Cost of raw material used, average raw material inventory. Cost of material used, biaya bahan mentah yang digunakan dapat diketahui dengan cara persediaan bahan mentah permulaan tahun ditambah jumlah bahan mentah yang dibeli selama 1 tahun setelah dikurangi dengan return dan allowance. Persediaan bahan mentah akhir tahun. Kedua, persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi atau work in process atau good in process inventory dengan rumus cost of goods sold manufactured dibagi average work in process inventory. Cost of goods sold manufactured diketahui dengan cara persediaan work in process WIP pada permulaan tahun ditambah cost of raw material used atau direct labor dan manufacturing overhead. Persediaan WIP akhir tahun. Selanjutnya adalah 3. Persediaan barang jadi atau finished goods inventory dengan rumus sama dengan cost of goods sold dibagi average finished goods inventory. Cost of goods atau dalam manufacturing components diketahui dengan cara persediaan finished goods pada permulaan tahun ditambah cost of goods sold manufactured dikurang persediaan finished goods pada akhir tahun. Economical order quantity atau EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal. EOQ sama dengan 2 kali R kali S dibagi P kali R, jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama 1 periode tertentu, misalnya 1 tahun. S biaya pesanan setiap kali pesanan. P
Harga pembelian per unit yang dibayar. I. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari persediaan itu, di mana adalah penjelasan dari rumus yang telah saya paparkan pada video kali ini. Pembelian berdasarkan EOQ adalah: 1. Harga pembelian bahan per unitnya konstan. 2. Setiap saat kita membutuhkan bahan mentah selalu tersedia di pasar. 3. Jumlah produksi yang menggunakan bahan mentah tersebut stabil atau sama dengan kebutuhan bahan mentah tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Contoh, biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang atau carrying cost 40% dari nilai average inventory. Biaya pesanan atau procurement cost seharga 15.000 setiap kali pesanan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit dengan harga 100 per unitnya. EOQ sama dengan 2 kali 1.200 dikali 15 dibagi 1 dikali 0,40 dikurang 36.000 dibagi 40 dibagi 100 sama dengan 90.000. Berdasarkan EOQ, cara pembelian yang paling efisien sama dengan pembelian sebanyak 300 unit setiap kalinya. Di situ jumlahnya adalah 300 per unit, berarti kebutuhan material sebanyak 1.200 unit selama 1 tahun akan dipenuhi dengan 4 kali pesanan 300 unit. EOQ berdasarkan besarnya biaya penyimpanan per unit, yaitu dengan menggunakan rumus EOQ sama dengan 2 kali R kali S dibagi C. C adalah besarnya biaya penyimpanan per unit. Contohnya, jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sama dengan 1.600. Biaya pesanan sebesar 100.000 setiap kali pesanan. Biaya penyimpanan per unit 0,50. Besarnya EOQ adalah EOQ sama dengan 2 kali 1.600 dikali 100 dibagi 0,50 sama dengan 640.000 akar kuadrat sama dengan 800 per unit. Reorder point atau ROP adalah saat itu titik di mana harus diadakan pesanan lagi sehingga penerimaan material yang dipesan itu pada waktu persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu penggunaan material selama tenggang waktu mendapatkan barang atau procurement lead time, yaitu waktu dimulainya pelaksanaan usaha untuk memesan barang sampai barang diterima dan ditempatkan dalam gudang perusahaan. Besarnya safe stock. Cara menetapkan reorder point adalah: 1. Menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah dengan persentase tertentu. Misalnya, safety stocknya sama dengan 50% dari penggunaan lead time. Lead time-nya sama dengan 5 minggu. Kebutuhan setiap minggu sama dengan 40 unit. Reorder point sama dengan 5 dikali 40 ditambah 50%. 5 dikali 40 sama dengan hasil dari 5 dikali 40 sama dengan 200 ditambah 5% dikali 5 dikali 40 sama dengan 100. Jumlah dari 200 ditambah 100 sama dengan 300 per unit. Yang kedua, menetapkan penggunaan selama lead time dan ditambah dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock. Misalnya, kebutuhan selama 4 minggu. Reorder point-nya sama dengan 5 dikali 40 yaitu 200 ditambah 4 kali 40 sama dengan 160. Dari jumlah tersebut 200 ditambah 160 sama dengan 360 per unit. Kesimpulannya, reorder point sama dengan 360 per unit. Ini berarti bahwa pesanan harus dilakukan pada waktu persediaan, tinggal 360 unit. Cukup sekian materi investasi dalam persediaan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah perkataan, penyebutan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.